Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjarbaru TV, senang sekali tentunya kali ini Heni yang menyapa pemirsa di Banjarbaru Menyapa. Ini ngomong-ngomong hari ini akhirnya Heni sudah punya kesibukan yang baru lagi nih ya. Tapi di luar sana ini juga masih banyak kalau kita sebagai pelaku usaha yang berpikirnya bahwa kok zaman sekarang susah banget ya nyari karyawan ya. Terus bagi para pencari kerja juga masih banyak yang berpikir, duh gimana ya nyari kerja kok kayaknya zaman sekarang susah. Sebenarnya ada masalah apa sih sebenarnya ya yang bikin gak matching ini. Nah hari ini kita akan bahas bagaimana tentang hubungan industrial dan juga ketenaga kerjaan. Dan kali ini kita sudah mengundang seseorang yang pastinya sangat luar biasa yang sangat memahami dengan permasalahan yang ada. Yaitu Bapak Sartono Esos MM, beliau adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Itu terpancar dari wajah Bapak yang senyum-senyum sumringah Pak kayaknya Pak. Alhamdulillah. Banjarbaru aman Pak ya? Aman. Dari permasalahan-permasalahan Pak ya? Alhamdulillah Pak ya. Baik Pak, saya mau tanya dulu nih Pak. Sebenarnya apa sih Pak tugas dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja ini Pak? Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nah, dinas kami nomenklaturnya adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Jadi secara umum dinas kami ditugasi untuk membina untuk koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja. Jadi di bidang tenaga kerja adalah bagian dari tugas pokok kami, yang mana di bidang tenaga kerja ada 2 bidang, yaitu bidang pelatihan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial. Jadi kalau kita bicara tentang tenaga kerjaan, kita ruang lingkupnya sebelum bekerja, setelah bekerja, sebelum bekerja, pada saat bekerja, dan setelah bekerja. Oke, ini menarik nih Pak ya. Sebelum bekerja, nah ini adalah seperti yang saya tadi sampaikan di awal Pak. Ini kayaknya masih banyak orang yang ketika kita sebagai pelaku usaha kita berpikirnya kok zaman sekarang susah sekali ya nyari karyawan ya. Terus juga balik lagi ketika para pencari kerja juga zaman saat ini juga masih berpikiran gimana ya mau nyari kerja kayaknya kok agak susah. Ini sebenarnya nggak matchingnya di mana nih Pak kalau menurut Bapak? Ya sebetulnya seperti ini, kita selalu membangun hubungan dengan pelaku usaha. Yang mana pelaku usaha setiap tahun kita mintai informasi dalam hal tenaga kerja apa yang diminta di pasar kerja. Jadi kita menyesuaikan dengan permintaan di pasar kerja, tenaga kerja kita latih seperti itu. Jadi sebetulnya untuk penyediaan tenaga kerja, tempat kami ada data untuk pencari kerja lewat AK1, yang familiar disebut kartu kuning. Nah, di sana ada menginformasikan para pencari kerja, dan kita juga ada namanya informasi lowongan kerja. Infoloker. Ya, itu yang kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pelaku usaha di Banjarbaru. Kalau ada lowongan pekerjaan mengumumkan sendiri ataupun lewat dinas kami, tapi rata-rata ke dinas kami. Di medsos kami setiap ada lowongan pekerjaan selalu kita informasikan. Seperti lowongan operator alat berat, lowongan untuk beberapa perusahaan kuliner, hampir-hampir tiap minggu ada lowongan pekerjaan yang disediakan. Berarti sudah ada per kategorinya juga nih Pak ya untuk bidang-bidang masing-masing sektor juga seperti itu Pak ya? Iya betul. Oke, ini menarik nih Pak. Berarti saat ini juga patut kita apresiasi bahwa ternyata dinas juga sudah mengikuti juga perkembangan zaman. Tadi bagaimana dengan ada aplikasi melalui Akasa juga Pak ya, terus juga media sosial juga. Nah, kalau boleh tahu Pak, angka pengangguran yang ada di Kota Banjarbaru ini sekitar berapa sih Pak sebenarnya Pak? Baiklah, untuk angka pengangguran bisa dikatakan untuk Banjarbaru gimana di level tengah, artinya tinggi enggak, rendah enggak, di posisi 5,01%. Enggak terlalu susah sebenarnya Pak ya nyari kerja di Banjarbaru Pak ya? Sebetulnya enggak, tergantung dari kompetensi kita. Makanya kita kalau mengadakan pelatihan,
kita selalu berbasis kompetensi. Artinya yang kita latih, dia memiliki sertifikat pelatihan berdasarkan kompetensi mereka. Jadi berdasarkan sertifikat tersebut dia bisa mencari pekerjaan. Oke, baik. Pak, tema kita hari ini kan adalah hubungan industrial dan ketenaga kerjaan. Nah, bagaimana peran dari dinas sendiri tentang hubungan industrial dan ketenaga kerjaan ini agar berjalan dengan harmonis, Pak? Kita ada namanya lembaga tripartit. Apa itu, Pak? Di mana antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah selalu bersinergi untuk menciptakan lingkungan kondisi berusaha yang kondusif, yang damai seperti itu. Jadi kita ada lembaga tripartit dan secara berkala diadakan dialog, seminar untuk menciptakan hubungan industrial yang baik. Untuk tahun ini contohnya aja. Contohnya, Pak? May Day. Kita gelar yang perdana tahun ini. Kita sinergikan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Pada hari May Day kita selenggarakan seminar, kita selenggarakan sosialisasi peraturan supaya masing-masing pengusaha dan pekerja dapat memahami haknya masing-masing. Selain juga kemarin kita adakan bakti sosial yang dilaksanakan oleh pengusaha, pekerja, dan pemerintah Kota Banjarbaru. Oke, baik, menarik sekali Pak ya. Ternyata sudah diisi-isi juga dengan berbagai kegiatan yang produktif juga Pak ya. Nah, selanjutnya apa sih Pak program utama yang diinisiasi oleh dinas untuk meningkatkan keterampilan dan juga produktivitas tenaga kerja dan UMKM di Kota Banjarbaru? Selain pelatihan-pelatihan tadi Pak. Betul ya. Kita kerjasama dengan BPS, Badan Pusat Statistik Banjarbaru, yang mana data di sana kan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan. Dari data yang ada di BPS, kita analisis sebetulnya yang menjadi permasalahan apa untuk tenaga kerjaan. Contohnya seperti pengangguran misalkan. Dari 5,01% tadi di sektor mana? Atau daerah mana yang menjadi kantong-kantong pengangguran. Jadi dari situ kita dapat menentukan kebijakan, menganalisis permasalahan. Di kantong-kantong tersebut akan kita fokuskan untuk pelatihan-pelatihan yang berdasarkan kultur masyarakat setempat. Oh juga, jadi juga menyesuaikan juga Pak ya berdasarkan kultur juga. Betul ya. Karena rata-rata tingkat pengangguran sudah teridentifikasi di daerah mana-mana aja yang menjadi kantong pengangguran. Seperti itu. Rata-rata juga untuk pengangguran kita masih didominasi tingkat pendidikan rendah dan masyarakat yang relatif masih tradisional. Jadi akan pelatihan yang akan datang kita akan sesuaikan dengan masyarakat. Mungkin ada pelatihan ke depan driver sekalian nanti dengan mendapatkan SIM, kemudian pertukangan, housekeeping, satpam yang kita fokuskan untuk kantong-kantong pengangguran. Oke. Jadi juga dari dinas juga sudah berbagai inovasi juga sudah dilakukan ya Pak ya. Itu prakerja. Nah tadi seperti Bapak ceritakan juga bahwa ada bagiannya adalah ini masa kerja. Nah masa kerja sebenarnya saat ini kasus apa sih Pak yang paling banyak, yang paling sering terjadi di Kota Banjarbaru Pak mengenai ketenaga kerjaan? Untuk kesejahteraan tenaga kerja yang selama ini kita hadapi, yang diselesaikan oleh mediator-mediator kami, kita sebagai pemerintah ditugaskan untuk memediasi kalau ada perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Yang terjadi pada saat ini ada perselisihan mengenai kecelakaan kerja. Ya, ada perselisihan THR. Tapi THR ada juga Pak? Ya, rata-rata yang banyak PHK. Oh, paling banyak PHK. Tapi alhamdulillah dengan dibantu mediator kami, semua bisa diselesaikan dengan perjanjian kesepakatan bersama, nggak sampai ke pengadilan. Oh, tidak sampai ke pengadilan Pak ya. Terlihat sih Pak, karena kan Bapak kelihatannya memang sebagai kepala dinas benar-benar kayak mengayomi seperti itu Pak ya. Adem kalau mendengarkan penjelasan Bapak aja sudah adem nih Pak. Jadi kayaknya kalau yang mau agak susah untuk berkomunikasi kayaknya
gimana gitu ya kalau sama Bapak nih kayaknya jadi tenang, yang tadinya mungkin pengen kamu nggak jadi gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke Pak, menarik nih Pak tentang kecelakaan kerja. Ini paling banyak di sektor apa sih Pak sebenarnya kalau di Kota Banjarbaru Pak? Kecelakaan kerja yang selama ini berkaitan dengan industri pengolahan. Kalau kemarin kita temui ada di sektor ready make, ya kecelakaan ready make, ada juga yang kecelakaan kerja driver, ada seperti itu kemarin yang kita hadapi. Ada perselisihan di sana mengenai hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja. Alhamdulillah bisa kita selesaikan. Pada prinsipnya permasalahan yang terjadi pada saat ini karena kurangnya memahami antara hak dan kewajiban pengusaha sendiri selama ini belum memahami kewajibannya dan haknya sebagai pengusaha, pekerja juga seperti itu. Jadi akan kita sosialisasikan kepada perusahaan, kepada pekerja mengenai hak kewajiban, gimana cara membuat peraturan perusahaan, artinya perusahaan dan pekerja mengikatkan diri untuk bekerja sama seperti itu. Jadi kalau ada perselisihan diharapkan bisa diselesaikan internal, kalau nggak bisa ke dinas kami dan mudah-mudahan nggak sampai ke pengadilan. Baik. Kalau untuk kasus PHK sendiri nih Pak, paling banyak biasanya terjadi di sektor apa Pak? Apakah industri kecil atau bagaimana? Kalau PHK tidak bisa dipetakan industri mana ya, rata-rata semua mengalami. Ada yang retail juga ada PHK, lalu di sektor jasa pengiriman barang kemarin juga ada PHK, di sektor manufaktur ada juga PHK. Jadi kalau untuk PHK relatif di semua sektor ada sih. Mengikut dan mungkin menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan seperti itu. Baik, menarik nih Pak. Bagaimana sih Pak dinas mengatasi tantangan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di sektor informal Pak? Ya kita kemarin untuk penegakan hukum terutama kita monitoring, evaluasi terutama untuk perusahaan-perusahaan, terutama untuk yang mempekerjakan anak, kita selalu monitoring supaya jangan ada kasus untuk mempekerjakan anak, dan alhamdulillah untuk Banjarbaru tidak ada untuk perusahaan yang mempekerjakan anak. Kemudian juga kita selalu evaluasi, monitoring dengan staf-staf kami mengenai perlindungan pekerja, peralatan kerja dan lain sebagainya, dan alhamdulillah bagus tanggapan dari perusahaan dan pekerja itu sendiri. Oke, ini menarik nih Pak. Misalkan nih Pak ada orang atau misalkan dari masyarakat kita yang ternyata ingin melaporkan, misalkan ada kasus di lapangan, bagaimana sih hak-hak tenaga kerja ini dilanggar atau seperti apa, itu tahapannya seperti apa sih Pak? Apakah bisa kita langsung melaporkannya ke dinas atau seperti apa? Rata-rata selama ini kalau ada perselisihan tenaga kerjaan atau masyarakat yang bermasalah dengan tempat berusahanya atau dengan pemberi kerja, datang ke kantor kami. Oh langsung datang Pak ya? Langsung kantor kami atau lewat medsos kami. Ada juga. Tapi rata-rata lewat dinas kami kan berkaitan dengan masalah hukum, masalah ya memang harus dikonsultasikan dengan mediator kami, nggak bisa secara online, harus latar belakangnya seperti apa, yang dipermasalahkan seperti apa. Jadi kita minta keterangan dulu masing-masing pihak, pekerja dan juga pengusaha kita undang, masing-masing kita mintai pendapat, baru nanti kita pertemukan, dicarikan solusi bersama seperti itu. Baik, ini juga kadang kan masyarakat awam juga kadang masih ada yang merasa gimana ya caranya, saya takut apakah ini nanti ketika misalkan harus dibawa juga akhirnya ke ranah hukum. Pastinya kan banyak yang bertanya-tanya, ini perlu bayar nggak sih, ini gimana sih, gitu pasti biasanya itu menanggapi hal seperti itu gimana nih Pak, biar masyarakat yang nonton juga bisa lebih terbuka lagi pikirannya bahwa pelayanan yang diberikan oleh dinas sendiri benar-benar untuk mengayomi masyarakat. Siap. Kalau dari dinas kami dalam hal membantu persisian hubungan industrial, kami berusaha dan kami yakinkan kami di posisi netral. Dalam artian kita tidak memihak ke pengusaha, tidak memihak ke pekerja, ya, tapi posisi netral.
untuk semata-mata mencarikan solusi bersama berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku seperti itu. Kalau sudah nanti masuk ke misalkan dan diharapkan tidak terjadi kalau nanti masuk ke pengadilan ketenagakerjaan nanti ada serikat pekerja yang mendampingi dari pekerjanya seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini 2 tahun terakhir ini belum ada sampai ke sana. Kondusif semua Pak Kondusif, ya? alhamdulillah bisa kita selesaikan secara damai di kantor kami, secara keluargaan seperti itu. Baik, saya ingin bertanya lagi nih Pak, apa sih sebenarnya inisiatif dari dinas dalam perannya untuk mengurangi angka pengangguran dan juga meningkatkan kesempatan kerja di Kota Banjarbaru Pak? Perlu kami sampaikan untuk data untuk pekerja formal di Banjarbaru sekitar 40%. Pekerja formal ini dalam artian pekerja dan karyawan atau buruh yang bekerja baik itu di sektor pemerintah, karyawan perusahaan, itu sekitar 40%. Justru yang mayoritas untuk pekerja kita adalah di sektor UMKM, sekitar 60%. Itu baik itu yang berusaha sendiri atau membantu keluarga atau upah yang sifatnya freelance seperti itu hampir 60%. Jadi selain kita dorong untuk pelatihan tenaga kerja formal tadi, juga kita dorong untuk menumbuh kembangkan jiwa-jiwa kewirausahaan. Ya, untuk menumbuhkan entrepreneur muda untuk bisa dia berusaha sendiri dan bisa menyerap tenaga kerja seperti itu. Jadi kita sinergikan antara sektor formal dan sektor informal, kita dorong semua untuk mengurangi tingkat pengangguran. Jadi biar bisa semakin banyak juga menciptakan lapangan kerja juga Pak ya. Ini menarik nih Pak, mengenai upah nih, apalagi pekerja seperti UMKM dan juga freelance, itu sebenarnya ada aturannya nggak sih Pak dari dinas sendiri yang mengatur tentang upah bagaimana pekerja UMKM di sektor UMKM ataupun juga di freelance? Ya. Kita ada namanya struktur upah yang ditentukan oleh pemerintah. Selama ini kita mengacu pada upah provinsi oleh provinsi UMP. Ya, kalau sekarang kisarannya 3.280.000 sekian yang ditentukan oleh provinsi. Kita sendiri untuk Banjarbaru belum menyusun skala upah tersendiri. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa kita menyusun upah sendiri untuk skala Banjarbaru. Kemudian untuk standar upah ini untuk yang UMP adalah untuk pekerja formal, artinya memang perusahaan-perusahaan yang berkemampuan untuk membayar itu, rata-rata perusahaan yang kecil menengah. Untuk usaha mikro kita ada namanya upah kesepakatan, artinya antara pekerja dan pemberi kerja sepakat untuk membayar upah, hak dan kewajiban masing-masing, tidak mengacu ke UMP karena berdasarkan kemampuan dari si pelaku usaha, Pak ya. Seperti itu. Baik, berarti kalau misalkan nih Pak, si pelaku usaha, kita sebagai pelaku usaha kecil menengah juga misalkan ada sesuatu perselisihan, apakah itu juga boleh ditangani oleh dinas Pak? Nanti kita lihat di perjanjian kerja bersama antara pemberi upah dan pekerja tadi seperti apa bunyinya seperti itu. Jadi ini makanya nanti kita dorong untuk perusahaan atau pelaku usaha dia membuat PP, peraturan perusahaan masing-masing. Jadi PP tersebut mengikatkan diri antara pekerja dan pengusaha mengenai hak kewajiban masing-masing. Baik, supaya tidak ada yang dirugikan salah satu pihak begitu Pak ya. Keren juga Pak ya, jadi nanti setiap pelaku usaha mau apapun itu usahanya wajib Pak ya membuat peraturan kerja seperti itu Pak ya. Idealnya seperti itu. Idealnya memang seperti itu. Belum semua memahami seperti itu, kita laksanakan sosialisasi terus Pak ya. Baik, menarik sekali nih Pak. Bagaimana sih Pak sebenarnya dinas memastikan perlindungan hak-hak kerja termasuk juga hak atas upah dan juga upah yang layak dan juga kondisi kerja yang aman itu Pak? Ini kan PR tadi Pak. Iya betul. Makanya nanti kita ke depannya mudah-mudahan bisa kita menentukan sendiri Banjarbaru untuk struktur upah ya. Struktur upah di Kota Banjarbaru, struktur upah minimumnya seperti apa. Kemudian untuk kondisi kerja senantiasa kita lakukan sosialisasi seperti itu.
untuk ada perselisihan mengenai ketenagakerjaan kita siap untuk membantu. Oke, ini menarik soal upah yang ada di Kota Banjarbaru. Tadi Bapak juga cerita bahwa banyak juga kasus yang tentang THR segala macam. Sebenarnya idealnya seperti apa sih Pak sebenarnya bagi pelaku-pelaku usaha kecil nih Pak? Karena kan seperti yang Bapak sampaikan juga 60% loh Pak di Kota Banjarbaru ini adalah banyak pelaku usaha gitu. Nah, betul. Kalau untuk usaha mikro emang nggak ada keharusan untuk membayarkan THR di sektor informal yang berkewajibannya sektor formal seperti perusahaan menengah yang 20 pekerja ke atas dia berkewajiban untuk membayarkan THR. Kalau yang di bawah seperti usaha mikro, ultramikro itu bisa menyesuaikan antara pengusaha dan pekerjanya seperti apa diatur secara kekeluargaan. Oke, baik soalnya ini banyak sekali Pak. Karena kalau untuk usaha mikro tidak tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan sebetulnya. Oh, jadi masih sifatnya masih fleksibel sebenarnya Pak ya. Ya. Baik, menarik juga seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa dinas juga berupaya dalam membekali tentang skill dan juga tentunya pendidikan pelatihan vokasi Pak ya. Nah, bagaimana dinas berkolaborasi dengan sektor swasta dan juga lembaga pendidikan dalam mengembangkan pelatihan vokasi ini Pak? Untuk pelatihan vokasi kita kerjasama dengan LPK di Banjarbaru, lembaga pelatihan kerja, kita kerjasama dan terus mendorong untuk meningkatkan kapasitasnya seperti untuk melatih harus bersertifikasi, artinya ada tenaga yang memang berkompeten dan diharapkan peserta pelatihan nanti dapat sertifikat, dapat bersaing di dunia kerja. Dan kemudian kita kedepannya mudah-mudahan ini menjadi program kami bisa direalisasikan. Kita nanti selain melatih tenaga kerja akan kita magangkan di perusahaan atau pelaku usaha yang akan kita berikan uang saku. Artinya selama dia magang misalkan selama 3 bulan di perusahaan atau di pelaku usaha kecil mikro kita subsidi untuk biaya hidupnya. Artinya selama dia bekerja selama 3 bulan magang tadi tidak membebani pelaku usaha. Dan diharapkan dari magang tersebut ada transfer keahlian, ada transfer pengetahuan dari tempat kerja. Kalau dia tidak diterima bekerja di perusahaan tersebut, bisa diterapkan atau dia mandiri di usaha sendiri seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan karena di kementerian dan di provinsi sudah berjalan seperti itu dan rata-rata untuk pelaku usaha sangat antusias dan mau menerima seperti itu. Jadi misalkan program yang sekarang diadakan kementerian untuk program magang kerja tadi dilatih kemudian dimagangkan selama 3 bulan contohnya di hotel-hotel dan di perusahaan-perusahaan alat berat rata-rata langsung dipekerjakan di situ. Dan juga banyak yang mendaftar perusahaan seperti itu, artinya kan selama dia 3 bulan disubsidi oleh pemerintahnya, dia melatih dulu kalau nanti bisa skillnya memenuhi langsung direkrut. Jadi tidak memberatkan perusahaan. Kalau selama ini mungkin yang memberatkan perusahaan atau pelaku usaha bagi pekerja yang belum siap kerja, belum punya skill belum juga punya skill Pak, yang betul. memadai, lalu dimagangkan atau dia mencari kerja sendiri, mungkin perusahaan akan mikir ya, mungkin akan membebani keuangan atau seperti apa. Jadi mudah-mudahan ada solusi ke depan seperti itu. Kita kasih uang saku selama 3 bulan untuk biaya hidup mereka selama 3 bulan, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau nggak terima dia ada transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ini yang relate banget Pak, apa yang Bapak jelaskan ini dengan yang saya jalani saat ini. Saya kebetulan juga pelaku usaha Pak, jadi agak-agak sulit juga kadang Pak, kita harus merekrut orang yang tidak punya skill, tapi selama 3 bulan juga harus bayar juga Pak itu kan, Pak. Oh ternyata saya baru tahu Pak, ternyata ada ini juga dibantu juga oleh dinas Pak ya.
Berbicara mengenai koperasi lagi nih Pak. Menurut Bapak koperasi saat ini di Kota Banjarbaru perkembangannya seperti apa sih Pak? Kalau data koperasi di Kota Banjarbaru hingga saat ini sekitar 218 ya. 218 ya, memang ada beberapa koperasi yang vakum, ada yang masih bagus, tapi rata-rata 75% masih menjalankan usaha dengan baik, menjalankan rapat anggota tahunan setiap tahun, menjalankan usahanya terutama untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya cukup baik. Sekitar ada 160-an koperasi yang baik, yang masih berjalan. Masih aktif juga masih Pak ya. berjalan. Berarti masih mempunyai peran penting juga bagi sektor usaha maupun juga ketenaga kerjaan yang ada di Kota Banjarbaru juga Pak. Betul, untuk koperasi kita dorong. Selama ini kan yang menjadi permasalahan rata-rata ada di permodalan misalkan seperti itu, lalu kesulitan dalam menyusun pembukuan, gimana cara menyusun RAT seperti itu. Jadi selalu kita dampingi karena di tempat kami ada konsultan khusus untuk koperasi, baik pendampingan untuk mendapatkan modal usaha atau pendampingan pembukuan. Sebenarnya banyak sektor-sektor yang dari perusahaan ataupun dari perusahaan lewat CSN misalkan untuk membantu koperasi, dan juga ada program yang dari Kementerian Koperasi untuk meminjamkan dana ke koperasi yang bunganya cukup rendah. Dan untuk koperasi-koperasi yang sehat, yang memang menjalankan RAT dengan baik, akan kita usulkan untuk mendapatkan stimulus berupa peralatan dan juga nanti hibah dalam bentuk uang supaya dia bisa menampung produksi UMKM maupun produksi masyarakat secara umum untuk diwadahi dalam bentuk koperasi. Nanti koperasi yang menyalurkan produk tersebut, dan juga bisa nanti koperasi untuk menyediakan bahan baku dari pelaku usaha di daerah tersebut. Jadi nanti diharapkan rantai pasok atau distribusi bahan baku dan juga pemasaran nanti berjalan dengan baik. Oke, baik Pak. Saat ini kan memang tidak dapat kita pungkiri, ini sudah era digitalisasi, semuanya juga serba cepat gitu Pak ya. Semuanya juga pengen optimal, apalagi Kota Banjarbaru saat ini kan juga sebagai ibu kota provinsi. Pastinya banyak tantangannya nih Pak. Nah, menghadapi era digitalisasi itu sendiri dari Dinas Koperasi, mungkin kiat-kiatnya apa nih Pak untuk menghadapi tantangan ke depannya Kota Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan? Siap. Lewat kebijakan Bapak Wali Kota sekarang untuk memajukan koperasi, UMKM, baik itu dalam hal pemasaran, lalu peningkatan produksi, sangat konsen. Nah, hal ini didorong dengan misalkan subsidi bunga gratis, artinya bunga kur untuk pinjaman tertentu digratiskan bunganya. Jadi masyarakat cukup membayar angsuran saja ke bank. Itu salah satu untuk permodalan. Kemudian untuk era digitalisasi, kami ada konsultan teknologi IT di PLUT yang mendampingi pelaku usaha, baik itu koperasi, UMKM, untuk memasarkan, melatih lewat media digital. Tiap tahun kita ada pelatihan. Untuk mendukung hal tersebut, kita juga ada namanya jasa pengiriman gratis. Dalam artian pelaku usaha memasarkan baik online atau offline. Untuk jasa pengiriman kita ada fasilitas jasa pengiriman gratis, kita kerjasama dengan JNE dan kantor pos. Artinya pemerintah Kota Banjarbaru lewat kebijakan Pak Wali Kota sangat mendukung untuk pengembangan koperasi dan UMKM. Oke, menarik sekali Pak ya. Jadi berarti kalau kita mau kirim-kirim barang, baik itu pelaku usaha ataupun juga si konsumen juga sekarang tidak terlalu repot juga Pak ya. Jadi kayaknya sangat mudah sekali sangat saat mudah ini Pak dan ya. sangat membantu. Oke, baik Pak. Saya penasaran lagi nih Pak. Kita kan juga dekat dengan ibu kota Nusantara. Terus juga pastinya nih banyak harapan yang ingin Bapak
lakukan juga tentunya. Kedepannya apa kira-kira strategi Bapak untuk menghadapi kita sebagai ibu kota provinsi dan juga dekat dengan ibu kota negara? Betul. Untuk menghadapi istilah sebagai pintu gerbang ibu kota negara dan juga sekaligus ibu kota provinsi, tentunya kita akan mendorong terutama SDM jangan sampai ketinggalan kompetensi dan bisa membaca peluang-peluang berusaha dan juga peluang-peluang kerja dengan adanya ibu kota provinsi dan juga ibu kota negara. Jangan sampai masyarakat Banjarbaru terutama di sekitaran provinsi apa istilahnya menjadi penonton. Justru harus mengambil peran juga bisa Pak mengambil ya. peran, makanya kita tingkatkan skillnya, kita tingkatkan SDM-nya, kita terlatih. Baru nanti kita bantu untuk penyerapan tenaga di lapangan pekerjaan. Misalnya kita tawarkan dengan perusahaan sekitar, kita tawarkan dengan instansi pemerintah sekitar sesuai dengan keahliannya, kita bekali dengan sertifikasi, mudah-mudahan bisa diterima sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuannya. Kalau selama ini kan mungkin dua suatu dilematis ya, mau perusahaan sekitar atau instansi pemerintah sekitar mempekerjakan masyarakat di lingkungannya, ternyata skillnya belum madai kan seperti itu. Jadi kita fokuskan untuk pelatihan-pelatihan yang di sekitar kantor provinsi dan perusahaan-perusahaan besar, dan kita nanti kerjasama dengan mudah-mudahan bisa kita komunikasikan dengan perusahaan di mana dia menjalankan usaha dan instansi pemerintah di mana dia berada, nanti kita dorong untuk manfaatkan sumber daya masyarakat sekitar. Oke, baik. Sekarang saya agak penasaran nih Pak. Selama Bapak kalau tidak salah tadi seperti Bapak bilang selama 2 tahun terakhir ini Bapak di dinas ini, saya pengen tahu Pak apa prestasi yang membanggakan bagi Bapak sebagai kepala dinas yang saat ini sudah Bapak terima selama beberapa tahun ini Pak? Di bidang tenaga kerjaan, hubungan industrial ini, tenaga kerjaan ini Pak. Sebenarnya kalau kami sendiri baru sekitar 7 bulan ya. Oh 7 bulan Pak, Ya, oke 7 baik. bulan di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Mungkin prestasi yang baru didapat adalah penghargaan untuk mempekerjakan difabel. Ini Artinya menarik perusahaan Pak ya. kita himbau untuk bisa menampung masyarakat difabel sesuai dengan keahliannya. Alhamdulillah direspon oleh perusahaan dan kemarin baru verifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja tingkat pusat. Wow, ini luar biasa sekali. Jadi memang tidak salah kalau gelar sebagai kota Banjarbaru ramah disabilitas itu juga terwujud melalui betul. ini ya Pak ya. Luar biasa sekali. Baik Pak, kita juga akan bacakan ada beberapa pertanyaan juga dari netizen kita. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak ya. Baik, bagaimana ini dari Krisman. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggung jawab industri terhadap upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan jaminan lainnya. Kalau untuk hal itu, upah yang adil, lalu jaminan kondisi kerja, kalau dari dinas kami selalu mensosialisasikan dan monitoring ke perusahaan-perusahaan. Kita ada namanya tim yang khusus untuk monitoring di perusahaan, seperti mengamati, memonep, nanti melaporkan kepada kami membuat laporan gimana kondisi kerja dan sistem pengupahan di setiap perusahaan. Oke, baik. Tadi juga kita belum sempat bahas juga Pak ya mengenai dan setelah lagi masa nanti kerja kalau Pak. Tambahan, kalau ada nanti ada misalkan ada hubungan industrial yang ternyata ada ketidakpuasan salah satu pihak, bisa nanti kita adukan ini kepada kami, nanti akan kita atau mungkin kedepannya nanti akan buat layanan ya, juga betul. Pak ya. Kalau layanan kita sudah ada. Ada Pak, ada call centernya mungkin Pak? Selama ini lewat medsos dan nanti lewat ada medsos. Aplikasi namanya aplikasi Silaki, sistem pelaporan ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Oke, dan itu caranya bagaimana Pak nanti tentang Silaki? Ini boleh kita kasih bocoran sedikit mungkin Kalau Pak? Silaki ini kita
antara perusahaan dengan pemerintah kota pelaporan. Jadi selama ini kan yang dikeluhkan oleh perusahaan pelaporannya masih manual, jadi mungkin dia harus butuh waktu untuk ke dinas kami. Kalau dengan adanya aplikasi ini, mudah-mudahan nanti perusahaan tinggal via online aja. Via online Ya, aja Pak selama ya. ini kan untuk pencatatan PKWT, PKWTT dan perselisihan tenaga kerja, laporan tenaga kerjaan masih manual, tentunya membutuhkan waktu. Dengan adanya sistem ini, perusahaan bisa langsung online aja seperti itu. Oke, baik. Mungkin juga nanti ada punya layanan khusus juga Pak ya bagi pengaduan untuk ketenaga kerjaan juga. Ya, mungkin ada yang terjolimi haknya mungkin, jadi kan bisa mengadukannya dengan lebih leluasa dan lebih gampang, lebih Ya, mudah betul. Pak ya. Kami ada khusus satgas kami untuk Oh, ada menangani satgas juga, Pak, ya, yang diisi oleh mediator yang berkompeten di bidang itu. Dan kami pastikan kami netral seperti itu. Netral. Iya. Yang pastinya netral dan tidak mudah untuk disogok-sogok Pak ya. Alhamdulillah tidak ada. Baik, ada pertanyaan berikutnya lagi Pak. Ini dari Heri.isdaryoko. Pertanyaannya adalah tenaga kerja dan kriteria keahlian yang bagaimana yang diperlukan untuk saat ini? Tentunya untuk saat ini yang utama adalah tenaga kerja yang menguasai teknologi ya, terutama salah satunya adalah teknologi IT, karena kita tidak terlepas dari tenaga kerja sekarang kan berhubungan dengan teknologi IT. Ya, kita pasti dalam bekerja sekarang dihadapkan dengan komputer, suatu jaringan seperti itu. Makanya kita dalam melakukan pelatihan, kita untuk ya punya pendidikan SMA ke atas, kita utamakan untuk ke penguasaan teknologi informasi. Penguasaan teknologi informasinya Pak ya. Baik, ada lagi pertanyaan kali ini dari Oris Rizwana. Oke, pertanyaan adalah saat ini industri apa yang paling berkembang pesat di Banjarbaru Pak? Kalau kita lihat industri yang paling berkembang pesat kuliner ya. Itu termasuk dari yang 60% yang Bapak bilang tadi Ya, Pak? betul. Paling banyak berarti yang mendominasi kuliner Pak ya? Ya, kuliner kafe. Kalau di struktur tenaga kerjaan dari tenaga kerja yang bekerja di sektor itu memang 60%. Jadi yang bekerja di sektor industri, manufaktur sekitar 20% dan pekerja yang manufaktur dan PNS tadi salah satunya 20% memang didominasi oleh UMKM, salah satunya Kayak kuliner. coffee shop gitu Ya, Pak betul. ya. Oke, kayaknya tidak salah Pak ya kalau Banjarbaru ini digelari 1000 kopi. 1000 kopi. Banyak banget kayaknya hampir setiap sudut kota di sudut gang gitu Pak ya ada yang Ya, namanya alhamdulillah. coffee shop Dan begitu Pak ya. banyak dari pelaku usaha mikro kota Banjarbaru yang mengembangkan kopi yang justru terkenal di luar daerah. Untuk pemasaran di sini perlu pengenalan lebih lanjut seperti kopi Latat, lalu kopi Dayaku itu kalau di luar sudah banyak sampai ke Jakarta, ke Surabaya seperti itu. Banyak yang pelaku UKM yang mengembangkan kopi. Ini berasa sekali nggak sih Pak dengan banyaknya UMKM yang ada di Banjarbaru ini, berasa nggak Pak dampaknya bagi dinas sendiri Pak? Yang jelas untuk UMKM tersebut terutama yang kuliner bisa merekrut masyarakat sekitar untuk berusaha, yang tentunya hal ini akan menurunkan tingkat pengangguran. Makanya kita selalu dorong, kita ada pelatihan barista, ada pelatihan untuk kopi, ada kita mengadakan bazar UMKM, ada kita mengadakan job fair dan lain sebagainya untuk meningkatkan daya saing dari pelaku usaha mikro dan juga untuk mengurangi pengangguran. Dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan ada pojok-pojok UMKM di setiap dinas. Ada apa aja itu Pak nanti Pak? Ya, nanti produk UMKM di situ kita pajang di situ. Mudah-mudahan bisa memarkenalkan produk dan bisa meningkatkan penjualan. Dan juga nanti di bandara kita ada galeri yang khusus untuk produk UMKM Banjarbaru supaya produk UMKM dan Koperasi Banjarbaru lebih dikenal oleh masyarakat luas. Oke. UMKM yang paling terkenal selain coffee shop yang menurut Bapak yang kayaknya gaungnya tuh juga sampai keluar daerah apa sih Pak sebenarnya Pak?
Apakah kerajinan kita yang saat ini yang selain kopi ini Pak? Apakah kerajinan kita atau apa? Ya, kalau selama ini yang kerajinan cukup populer, salah satunya selain Sasirangan tentunya sudah menjadi brand dan dikenal banyak orang luas ya. Kalau ini kan ada Purun di Palam, Kelurahan Palam, itu cukup bagus. Jadi kita dorong untuk pengembangan produk. Dan kemudian kemarin ada beberapa pelaku UMKM terutama untuk produk Purun untuk dibantu pelatihan dan dibantu peralatan yang insya Allah akan kita fasilitasi. Dan kemarin juga ada yang kesulitan bahan baku katanya, ya nanti kita kaji, akan kita datangkan dari daerah lain atau seperti apa, nanti sama-sama kita diskusikan. Kemudian juga ada namanya inovasi-inovasi dari pelaku usaha mikro, contohnya seperti yang kopi tadi yang saya sampaikan tadi, dia sudah ngirim sampai ke luar daerah. Kemudian ada juga yang mengembangkan sambal kering, sambal berambut, itu cukup viral dan dikenal di daerah lain. Itu nanti kita fasilitasi untuk promosi supaya lebih dikenal masyarakat luas. Banyak produk-produk kita yang bisa dikembangkan dan bisa diproduksi seperti amplang, kemudian ada yang mengembangkan kopi bacaka, ada kue-kue kering, sebetulnya sangat bagus ya. Kemudian untuk memasarkan produk juga kita bermitra dengan retail-retail modern seperti Alfamart, Indomaret, beberapa retail modern seperti Pinus. Kita fasilitasi untuk pengembangan produk dan pemasarannya. Oke, Pak, tadi kan juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa keluhan dari UMKM yang mungkin kesulitan tentang bahan baku. Nah, selain itu, ini rata-rata biasanya saya dengar juga dari para pelaku UMKM, masalah packaging. Nah, ini kayaknya ada hubungannya juga dengan dinas Pak ya nih. Soal packaging kadang kita juga sebagai pelaku usaha masih kebingungan bagaimana sih sebenarnya biar kita bisa mempromosikan lebih jauh lagi packagingnya paling tidak harus menarik. Nah, ini seperti apa sih Pak kondisi saat ini, peran dari dinas untuk permasalahan soal mempacking ini Pak? Ya betul, rata-rata emang packaging menjadi permasalahan pengembangan usaha mikro dalam memasarkan produknya. Karena kalau kita bermitra dengan retail modern, tentunya yang ditanyakan pertama adalah packaging ya kan ya. Dari sisi keamanan, daya tarik, seperti itu. Kemudian juga kalau memasarkan keluar kan pasti dilihat packagingnya dulu menarik enggaknya ya. Memang banyak dari pelaku usaha yang minta fasilitasi dalam packaging, karena untuk packaging sendiri ya kita harus berapa ribu gitu ya di Jawa dia. Lebih banyak malah lebih murah biasanya ya, Pak. Tapi kan kalau untuk pelaku usaha mikro yang permodalannya mungkin terbatas sangat memberatkan ya. Kalau harus pesan harus 1.000 seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa ada sejenis fasilitasi, mudah-mudahan kita kalau nggak disupport oleh pemerintah daerah bisa kita minta support ke pemerintah pusat dalam hal pengadaan mesin packaging supaya bisa memudahkan masyarakat untuk packaging yang lebih murah. Kalau dari kami sebetulnya sudah ada konsultan dan studio untuk packaging di Plut, cuman untuk cetaknya belum ada. Mudah-mudahan kita realisasikan ke depannya. Amin, kita doakan Pak ya biar semakin maju juga. Jadi semakin banyak juga peran dinas nih untuk mengayomi masyarakat dan pelaku usaha Pak ya. Iya betul, karena ya 60% dari pelaku pekerja kita bekerja di sektor informal. UMKM tadi. Baik, satu lagi Pak sebelum kita menutup talk show kita hari ini. Closing statement dari Bapak untuk hubungan industrial dan ketenaga kerjaan yang harmonis dari Bapak seperti apa Pak? Silakan Pak. Untuk menjamin hubungan industrial yang harmonis, kalau ada permasalahan di pekerja dan perusahaan, silahkan sampaikan kepada kami. Jangan ragu-ragu Pak ya. Jangan ragu-ragu, silahkan sampaikan kami dan dipastikan kami dalam posisi yang netral membantu kedua belah pihak tanpa pungutan apapun. Tidak ada intervensi dari siapapun juga Pak ya? Tidak ada intervensi dan tidak mau diintervensi seperti itu. Wah luar biasa Insya Allah, sekali. Dapat kita selesaikan.
Baik, luar biasa sekali ini semangat yang saya suka nih untuk kemajuan dari Kota Banjarbaru. Terima kasih sekali lagi Bapak untuk waktu yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga saja apa yang tadi kita bicarakan dan juga kita bahas hari ini bisa bermanfaat juga bagi semua masyarakat Kota Banjarbaru, khususnya adalah pemirsa setia Banjarbaru TV. Amin. Terima kasih dan tentunya sekali lagi kami juga akan menjumpai Anda lagi. Terus saksikan Banjarbaru Menyapa di episode selanjutnya. Saya Heni. Sampai jumpa.